awalnya gue pacaran sama dia nih lucu. Oke. Gue lagi deket sama sahabatnya dia, namanya Vali. Hai Oke. Val. Oh, ini udah pernah cerita belum? Waktu itu udah pernah cerita belum? Kan belum deh nih. Gue cerita nih. Iya. Gue lagi deket sama sahabatnya dia memang. Iya. Gue waktu itu lagi di Bali sebulan gue nggak pulang-pulang. Stres. Iya. Mencari jawaban yang tidak akan pernah ketemu. Are you lost baby girl? Iya. kan? Yolo. Gue ketemu akhirnya sama si Vali ini. Gue kenal sama Vali itu emang sebenarnya udah lama. Dia temennya mantan gue. Gitulah intinya. Ternyata si Vali ini sahabatnya Bibi. Oke, kamu nggak kenal Bibi awalnya? Nggak kenal awalnya. Terus sampai akhirnya 3 hari sebelum gue pulang dari Bali, itu Bibi datang ke Bali. Oke. Bibi datang ke Bali, tapi jadi di villa kan lagi pada mabok nih ceritanya nih, mabok, ya kan? Mabok lagi. Mabok, minum-minum ya Iya, kan, minum-minum. Terus dia bilang, Nes, nanti ada sahabat aku datang nih namanya Bibi. Aku tidur duluan nih ini Ya, geliang nih, kelingan. ada kelengan gitu. Ini nomornya telepon aja di mana gitu. Itu jam 1:30 pagi. Oke. Dia last flight dari Jakarta ke Bali, dia last flight. Itu awalnya tuh Itu awalnya ketemu. tuh, terus gue WhatsApp ini Vanessa, udah sampai mana ya? Soalnya Vali udah tidur, yang bukan itu gue bilang gitu. Terus ini dong Sherlock kata dia gitu, gue Sherlock dong. Udah gue nggak ada pikiran apa-apa, nggak ada Iya. pikiran aku, cuman ya udah mau bukain pintu gitu. Oke. Set, oh ya gue udah depan nih gitu. Dah, buka pintu dong. Set, wih, ganteng juga nih dong hati gue. Jam 1:30 pagi agak-agak tipsi-tipsi ya kan. Waduh, ngeliat yang ganteng gimana ya kan gue. Tapi playing cool dong. Playing cool tetep. Playing. Terus habis itu ngobrol lah dong, ngobrol basa-basi kayak gini lah ya. Iya gimana Bi? Iya tadi gue ini nih apa namanya delay segala macam gini. Udah, gue tinggal tidur dong. Gue tinggal tidur. Besokannya entah kenapa si cowok yang deketin gue ini ninggalin gue mulu. Maksudnya gue Sibuk sendiri. Entah kenapa gue jadi berdua mulu nih sama dia nih. Oke. Sama si Bibi ini. Oke. Ngobrol akhirnya gimana yuk sunsetan yuk Bi. Sunsetan. Jadi ayo ini kok lama-lama nyaman gitu. Terus habis itu dia pulang kan hari Minggu, gue juga pulang hari Minggu, tapi beda pesawat. Gue naik Batik, dia naik Lion. Bibinya tinggal Jakarta. Tinggal Jakarta. Terus gue bilang, Bi kenapa lo nggak satu pesawat aja sama gue? Gue bilang gitu, barengan aja. Ya, tapi gue udah beli tiket. Beli lagi lah, gue beli tiket bisnis. Gue bilang, ya udah, dia beli tiket juga akhirnya bisnis. Barengan. Pulang bareng Jakarta. Di situ. Lanjut. Kisah awal dimulai. Ya udah, terus akhirnya ini long story short, akhirnya gue ke fase yang gue ketangkep itu di Surabaya. Itu gue memang ngebohongin dia. Gue bilang gue mau MC di Surabaya. Ternyata gue mau dikenalin sama cowok. Ya. Gitu. Dia pas tahu berita itu Dia datang. terpukul, bingung. Waktu pada saat gue ketangkep, orang pertama yang datang ke Surabaya itu laki gue. Bukan orang tua gue, bukan manajer gue. Bibi. Bibi yang datang. Ya. Dia nggak ngomong apa-apa, dia nggak marah, dia cuman meluk gue doang, nangis. Karena dia juga ngeliat gue udah stres kan, gue udah di BAP berapa jam, gue udah pucet, udah nggak makan, nggak minum ya kan, gimana sih belum pernah Iya, ngadepin kasus hukum, tiba-tiba gue di BAP segitu lamanya. Ya udah dia nggak bisa ngomong apa-apa, gue pun juga nggak bisa ngomong apa-apa, ngerti nggak sih? Dan dia pun tahu gue nggak bisa ngejelasin pada saat itu, jadi dia cuma bisa Dia meluk nangis gue kenapa doang. ya? Gue sangat tertarik untuk dengar dari lu. Ketika dia mengalami itu, lu datang, lu baru kenal lo bro. Iya. Lu 4 peluk. bulan. Hah? 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan baru kenal. Lu peluk, lu nangis, mencurahkan air mata juga. What happened? Berat banget sih awalnya. Waktu itu gue di pesawat tuh gue udah nangis banget. Gue udah pesawatnya lama banget waktu itu pas ke Surabaya. Anjing, gue bakal gue katain lo anjing. Gue hampir mikir gue tampar nih cewek ini sih, kurang ajar lu, bikin gue malu, keluarga gue gimana. Karena gue udah kenalin dia ke keluarga gue. Terus bokap gue kan udah pengen gue merit sama dia, cuman bokap gue gak setuju sama dia. Tapi gue udah bela-belain mati-matian dia. Udah nyampe sana, gue ngeliat dia udah gak ada siapa-siapa lagi, udah gak tahu mau ngapain lagi. Ya udahlah, gue ngalah deh. Gua peluk Hati lu aja. yang akhirnya bicara. Hati gue jadi perempuan saat itu. Ya udahlah, gue peluk aja. Iya. Gue udah siapin dia baju, udah gue bawain baju, udah kamu pakai aja baju. Dia nggak bawa baju, nggak bawa apa-apaan, lemes, udah pingsan di tempat.
Dan lu nggak tega melihat hal itu. Nggak tega gue ngeliat hal itu. Mengesampingkan isu yang ada saat itu. Mengesampingkan. Padahal nyokap gue nelfon ada kali 100 kali saat itu. Lo jangan kesana, lo pergi dari rumah gue. Gue sampai nggak berani pulang jadinya. Ini. Gak pulang gue akhirnya. Itu fakta. Ini laki-laki satu ini menarik nih. Lu merasa terjebak gak sih? Dan gue merasa terjebaknya saat gue mau nikah sama dia. Karena semua dunia gue tuh kayaknya sempit banget. Oh, Sahabat gue nggak ada yang mau main sama gue. Lu milih cewek kayak gitu, Bi. Bokap nyokap gue nggak setuju, nggak mau datang ke nikahan gue. Bokap nyokap dia juga nggak mau. Terus gue di kick out dari rumah selama 3 bulan 4 bulan ya kan. Toko gue disegel sama bokap gue sendiri, di bener-bener disegel. Gue punya toko dengan hasil jerih payah gue sendiri disegel sama bokap gue sendiri. Gini loh, ketika orang mengalami satu kondisi tidak enak di dalam hidupnya, ada 2 pilihan yang akan dilakukan. Maju terus atau melarikan diri. Iya. Dan lu nggak? Melarikan diri gue. Oh, lu melarikan diri? melarikan Gue baru diri. mau memuji dia aja. Oh, lu melarikan diri? Oh, iya, untuk sesaat gue melarikan Lu diri. gimana? Gue janji waktu itu mau married sama dia kan. Iya. Gue nikahin lo segala macam. Gue udah lamar dia nih, nikah siri, diem-diem. Oh. Tapi abis itu gue kabur. Gue ngerasa, ini nih, this is so fucking wrong. Gak ada yang mau temenan sama gue. Temen gue, Bi, itu hidup lo. Gue gak mau ngurusin lo. Sahabat gue, temen gue. Gak ada yang mau ngurusin gue, gak ada yang mau temenan sama gue. Lu kehilangan segalanya demi dia istilahnya. Loss, gue bener-bener loss ya kan. Waktu itu gue punya motor Vespa, cuma itu doang. Gue hampir gue gak ada, gue bener-bener udah gak ada duit lagi kan. Wah anjir, gue gak mungkin pulang ke rumah. Mobil gue kan gue taruh di rumah, gak mungkin pulang ke rumah kan. Gak tau diri banget gue ketemu bokap nyokap gue. Udah gue gadein ke temen gue, untung temen gue saat itu bayar. Udah pakai aja dulu nih duit buat lu survive dulu segala macem. Terus ya udah, gak tau kenapa dalam 3 hari gue balik lagi ke dia. Kenapa? Gak tau, gue gak bisa hidup tanpa dia sih kayaknya. Emang cinta sejati ada ya? Ayo, tahu lah.